Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di segmen terakhir, masih bicara tema yang sama, yakni Taman Cinta Al-Quran, di mana bicara soal nasib sekolah saat sengketa gedung yang saat ini juga masih berlangsung, masih ada was-was dari siswa, dari wali murid, bahkan tenaga pendidik di sana. Sembari menunggu Pak proses di pengadilan usai begitu, bicara soal hak pinjam pakai ini sendiri. Apa mungkin yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah atau mungkin dari siswa-siswa agar mereka juga bisa tenang dan jalan tengah menjauhkan sikap-sikap egoisme begitu, mengutamakan hak pendidikan ini bagi sang pemilik lahan itu sendiri. Ya, Fatia dan pemirsa TV ya, sekali lagi tema kita bagaimana nasib sekolah ya pada saat ada sengketa atau sengketa gedung, sengketa lahan ya. Dan Mhm. dulu di masyarakat kita juga ada sengketa yayasan kan juga ya. Jadi kita juga ingin melihat dalam perspektif yang objektif bahwa kalau terjadi perselisihan di dunia pendidikan, maka yang menjadi spiritnya, yang menjadi rohnya, yang menjadi jiwanya itu adalah bagaimana menyelamatkan pendidikan anak-anak kita. Mhm. Jadi itulah yang dalam tanda petik ya menjadi hukum yang tertinggi yang harus diperhatikan oleh masing-masing pihak. Tentu kalau sudah bicara mengenai argumentasi hukum, itu masing-masing bisa saja mengungkapkan argumentasinya. Dan itu pun kan dalam hukum itu ada 11 metode penafsiran Fatia dan pemirsa TV yang masing-masing pihak punya argumentasi terhadap menafsirkan Mhm. perjanjian di situ. Nah, justru itulah makanya kalau tidak terjadi kesepakatan dalam menafsirkan atau perselisihan dalam menafsirkan, itu menjadi domainnya atau menjadi wilayahnya pengadilan untuk memutuskan kalau sengketa itu dibawa oleh mereka ke pengadilan. Dan ini yang terjadi pada saat Taman Cinta Al-Quran ini ya bermasalah di lahan gedungnya karena salah satu pihak merasa benar sendiri, yang pihak lain juga merasa benar sendiri. Nah, silahkanlah menurut kita pengadilan nanti yang memutuskan siapa sih Baik. yang benar dan kita harus tunduk ya sebagai satu negara hukum dan kita tunduk kepada hukum. Jadi istilah kita dalam kajian-kajian hukum itu ya di samping kita tunduk kepada hukum, kita juga harus mematuhi hukum itu agar nanti dia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Tentu setiap putusan pengadilan tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Nah, yang kedua ya, Fatia, pada saat kemudian terjadi sengketa yang seperti ini, karena core kita, ya, posisi kita juga dalam tanda petik di media umpamanya, yang kita perhatikan itu sebenarnya adalah kelangsungan pendidikan itu sendiri. Jadi anak Mhm. didiknya itulah yang menjadi perhatian kita. Jadi kita tidak melibatkan kepada masing-masing pihak, ya, masing-masing pihak itu nanti urusan lawyernya masing-masing kan, untuk mempertahankan argumentasi hukumnya dengan ada 11 metode penafsiran secara hukum. Nanti pengadilan yang menilai berdasarkan saksi-saksi yang nanti mereka hadirkan di pengadilan yang menurut informasi sekarang ini masih dalam proses mediasi di pengadilan. Oleh karena itu, kalau konsen kita kepada bidang pendidikan, kita berharap ya tentunya dalam posisi kita di media yang kita mencintai dunia pendidikan dan siapapun termasuk orang tua di sana punya kepentingan, juga ada kepentingan gurunya juga di sana ya. Ada anak yatim juga di sana ya, Fatia yang di BBA yang disekolahkan secara gratis di Taman Cinta Mhm. Al-Quran itu. Oleh ini tolong diperhatikan oleh masing-masing pihak. Oleh itu, marilah menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ekstrayudisial. Ini bukan penyelesaian tanpa ujung, ini sudah jelas ujungnya karena prosesnya bergulirnya di pengadilan. Nanti kalau pengadilan memerintahkan umpamanya saja harus dikosongkan, mau tidak mau memang harus dikosongkan. Tapi Mhm. kalau Baik. pengadilan nanti juga umpamanya saja menyatakan bahwa perjanjian harus dihormati sampai tahun 2029, maka pihak yang pemilik lahan juga harus menghormati sampai tahun 2029 untuk itu. Jadi kelangsungan pendidikan itu jangan diganggu, ya, Mhm. baik oleh Taman Cinta Al-Quran maupun oleh pemilik lahan itu sendiri. Jadi bersabarlah masing-masing pihak supaya tidak emosional menurut kita di redaksi Fatia terhadap kasus ini. Yang kedua yang harus menjadi perhatian kita bagaimana posisi stakeholdernya. Stakeholder ya pendidikan yang ada karena ini menjadi domainnya di Kabupaten Baritokwala, ya maka kita minta para pihak khususnya ya kepala daerah yang ada di Kabupaten Baritokwala ini bagaimana kemudian memfasilitasi ada Mhm. mediasi yang dipelopori oleh pemerintah daerah walaupun sekarang masih buntu dalam konteks ya tidak menemukan jalan keluar. Oleh karena itulah maka harus ada alternatif lain nanti yang dipikirkan. Ini bukan persoalan nanti siapa yang menang dan yang kalah di pengadilan, tapi soal kelangsungan pendidikan. Ini ada aset daerah, ya aset Kabupaten Baritokwala yang sangat baik, akreditasi unggul,
ya yang terbaik di Kabupaten Baritokwala ini harus diselamatkan. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baritokwala untuk memastikan kelangsungan pendidikan ini. Karena sebenarnya persoalannya simpel aja. Kalau nanti putusan pengadilan umpamanya harus keluar, maka mereka harus ditampung di mana nanti sekolah itu. Ya untuk itu. Karena sekali lagi ini sudah tidak nyaman bagi guru, bagi orang tua, bagi anak didik sekolah di sana. Karena apa? Karena sudah ada proses dalam tanda petik ya penggemukan yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka tidak bebas lagi keluar masuk di sana walaupun tidak seluruhnya sekarang ini digembok oleh mereka. Terus yang ketiga ya Pak Tia dan pemirsa Duta TV, kalau sudah ini terjadi ya sudah diusahakan oleh mereka, tentu juga kita berharap ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah kita mengimbau ya kepada semua stakeholder yang ada di Bagola, yang ada di Banua kita di Kalimantan Selatan atau di Indonesia, karena masalah pendidikan ini adalah isu tentang hak asasi manusia, ya ada di Komnas HAM-nya, isu tentang pendidikan ada di Komisi 10 DPR RI, di samping komisi-komisi yang ada di DPR tingkat 2 dan DPR di Provinsi Kalimantan Selatan. Coba dicarikan jalan keluar bagaimana kita membantu agar segera Taman Cinta Al-Quran ini mendapatkan gedungnya. Dan orang tua salah satunya yang menurut pemberitaan kita, pemantauan kita di redaksi, sudah ada menghibahkan tanahnya. Ya. Nenek dari cucu beliau yang sekolah di sana ikhlas menghibahkan tanahnya untuk dibangun gedung TTI ini. Ya, tidak terlalu jauh dari gedung yang asal ini. Ya, tetap berada masih di kawasan Handil Bakti. Nah, oleh karena itu, mari kita bantu sama-sama. Kita menghimbau di redaksi di Duta TV ya untuk kita memberikan donasi agar gedung ini cepat terbangun. Dan sehingga nanti kelangsungan pendidikan anak-anak kita yang metode belajar Al-Qur'annya dengan cerdas, dengan baik, dengan gembira, terus tingkat kecerdasan kurikulum umumnya juga sudah menunjukkan hasilnya di sekolah ini karena terbukti akreditasinya unggul, ini mudah-mudahan tetap berlangsung. Hanya satu kepentingan kita di media dan himbau kepada masyarakat kita adalah semata-mata adalah untuk kelangsungan dunia pendidikan yang menjadi hak dasar anak-anak kita di Banua kita di Kalimantan Selatan ini, Pak Tia. Baik, keberlangsungan pendidikan karena ini taruhannya banyak sekali siswanya begitu Pak ya 700 sehingga kita semua kalau bisa berdonasi begitu agar memang proses pembangunan cepat, anak-anak bisa kembali belajar mengajar dengan tenang tentunya ya Pak ya. Terima kasih dari redaksi Duta TV kepada Dr. Saipur Saipat telah berbagi di Lensa Bandung kali ini dengan tema nasib sekolah saat sengketa gedung dan kita akan kembali mengupdate begitu bagaimana perkembangan kasus di sana begitu semoga cepat selesai dan bisa kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Semoga dialog kita di Lensa Bandung kali bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kata saya Fatia, wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.